Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meita Sari, dosen Universitas Ma'arif Lampung. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Mengapa cara belajar setiap orang bisa berbeda? Apakah karena kurang pintar, kurang fokus, atau ada hal-hal lain yang lebih dalam mempengaruhinya? Tujuan dari pembahasan ini adalah memahami dan menganalisis berbagai faktor budaya, sosial, dan personal yang dapat mempengaruhi cara seseorang belajar. Pemahaman ini penting agar kita tidak mudah menghakimi, tapi justru bisa mendampingi proses belajar dengan lebih bijak dan empatik. Coba kita pikirkan sejenak, seorang siswa dari keluarga petani di desa sering merasa kesulitan ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Karena sejak kecil, dia terbiasa bekerja diam-diam dan mendengarkan orang tua tanpa banyak bicara. Sementara itu, siswa dari keluarga akademisi sering berdiskusi, bahkan menyanggah pendapat orang tuanya. Karena itu dianggap bagian dari proses berpikir kritis. Mengapa ada yang selalu aktif bertanya di depan kelas, sementara yang lain diam? Mengapa ada yang lebih cepat paham ketika praktik langsung dibandingkan dengan membaca buku? Setiap perilaku itu punya alasannya, dan di baliknya ada latar belakang yang menarik untuk dipahami. Yuk kita telusuri jawabannya bersama-sama. Mari kita mulai dari yang pertama, faktor budaya. Ada satu kutipan menarik dari Edward Tylor, seorang antropolog termuka, yang mengatakan bahwa budaya bukan hanya soal pakaian adat atau tarian tradisional. Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Melalui bahasa, nilai, kebiasaan, cara bicara, bahkan cara berpikir. Dan tanpa kita sadari, budaya memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang belajar. Misalnya, dalam budaya yang menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang yang lebih tua, peserta didik mungkin enggan bertanya atau menyanggah pendapat, meskipun sebenarnya ia belum paham. Diam bukan berarti malas atau pasif, tapi karena ia diajarkan bahwa bertanya bisa dianggap tidak sopan. Di sisi lain, dalam budaya yang lebih terbuka dan egaliter, bertanya dan berdiskusi dianggap sebagai bagian penting dari proses belajar. Anak-anak diajarkan untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, bahkan sejak usia dini. Budaya juga mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Ada budaya yang terbiasa berbicara langsung dan to the point, ada juga yang lebih menggunakan bahasa halus atau simbolik. Ini akan berpengaruh saat seseorang menerima instruksi, memberi respon, atau bahkan menunjukkan kebingungan saat belajar. Termasuk juga dalam hal-hal yang ditanamkan sejak kecil. Apakah dalam keluarga dan komunitasnya pendidikan dianggap penting? Apakah antara laki-laki dan perempuan mempunyai peluang belajar yang sama? Apakah lebih ditekankan untuk bersaing atau bekerja sama? Semua itu akan membentuk sikap terhadap belajar, baik secara sadar maupun tidak. Maka, memahami latar belakang budaya seseorang bukan sekedar pengetahuan tambahan, tapi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan manusiawi. Setelah melihat bagaimana budaya membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang, mari kita beralih ke faktor sosial, yaitu lingkungan sosial yang berinteraksi langsung dengan individu, seperti keluarga, teman sebaya, dan kondisi masyarakat tempat ia tinggal. Faktor sosial sangat mempengaruhi proses belajar. Misalnya, bagaimana orang tua memandang pendidikan, apakah sebagai prioritas utama, atau justru sesuatu yang bisa dikesampingkan. Apakah keluarga memberikan dukungan moral, atau justru menuntut anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Dalam ecological system theory dijelaskan bahwa individu tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka tumbuh dan berkembang dalam sistem sosial yang saling terkait, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga nilai-nilai masyarakat luas. Itu sebabnya cara seseorang belajar bisa sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan orang tua dan saudara, peran guru dan tokoh masyarakat, pengaruh teman sebaya, dan bahkan ekspektasi sosial yang dilekatkan padanya. Jangan lupakan juga pengaruh kondisi ekonomi sosial. Apakah anak mempunyai akses ke buku, ke internet, atau ruang belajar yang tenang?
Apakah ia cukup makan, cukup tidur, atau bahkan dia harus bekerja setelah pulang sekolah? Selain budaya dan lingkungan sosial, ada satu hal yang tak kalah penting dan justru seringkali paling tampak dalam proses belajar, yaitu faktor personal. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik yang terbentuk dari kepribadian, minat, pengalaman, dan cara berpikir. Salah satunya adalah gaya belajar. Ada yang lebih mudah memahami lewat gambar dan warna, ada yang lebih menyerap saat mendengarkan penjelasan, dan ada juga yang baru bisa benar-benar paham setelah melakukan langsung. Disinilah pentingnya mengenali perbedaan. Jika seseorang anak kinestetik dipaksa hanya duduk diam dan mencatat, ia bisa terlihat malas atau tak fokus. Padahal sebenarnya ia hanya membutuhkan pendekatan belajar yang sesuai dengan cara berpikirnya. Kepribadian juga memegang peran besar. Anak yang introvert mungkin tak banyak bicara di kelas, tapi dia diam-diam memperhatikan dan menganalisis. Sementara anak yang ekstrovert cenderung menyerap informasi dengan berdiskusi, berbicara, dan bergerak. Tak hanya itu, pengalaman hidup termasuk trauma, rasa percaya diri, dan pola asuh ikut membentuk cara seseorang memandang belajar. Seseorang yang pernah dipermalukan di depan kelas bisa menjadi enggan berbicara atau takut salah. Maka, menghargai keberagaman personal bukan hanya soal toleransi, tapi juga strategi pendidikan. Karena di balik setiap cara belajar ada kisah unik yang patut dipahami, bukan dibandingkan. Kita sering berpikir bahwa tugas utama dalam pendidikan adalah mengajar. Tapi sesungguhnya sebelum mengajar, kita perlu lebih dahulu belajar memahami. Memahami bahwa cara belajar seseorang tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh budaya tempat ia tumbuh, lingkungan sosial yang membentuknya, dan karakter personal yang ia miliki. Bila kita mampu menyadari dan menghargai keberagaman itu, maka kita sedang melatih diri untuk bersikap adil, bijak, dan tidak memaksakan satu cara pandang sebagai yang paling benar. Dalam dunia pendidikan, sikap seperti ini bukan hanya menunjukkan kompetensi profesional, tapi juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai moderasi, bersikap seimbang, berempati, dan mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bahan renungan sekaligus penguat langkah kita dalam memahami keberagaman cara belajar peserta didik. Karena ketika kita belajar untuk memahami, kita sedang merawat keberagaman. Dan itu adalah bentuk pendidikan yang paling manusiawi. Satu kutipan terakhir, pendidikan bukanlah proses mengisi bejana yang kosong, tetapi menyalakan api. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya, tetap semangat dan terus belajar, karena setiap langkah kecil dalam memahami adalah bagian dari mendidik dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.